Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 8 Mei 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, malam ini dalam persekutuan kasih kami melalui Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Apa yang kamu minta? Saudara, ada seorang pemuda bertanya kepada teman-temannya, seandainya kamu diberikan satu permintaan oleh Tuhan dan akan dikabulkan, kira-kira hal seperti apa yang ingin kamu minta? Dengan gurauan sang teman itu menjawab, aku akan meminta Tuhan mengabulkan 10 permintaanku. Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan perihal kedudukan kepada Yesus di ayat 36-47 bacaan kita malam ini. Padahal baru saja Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan ia alami di ayat 33-34. Permintaan Yakobus dan Yohanes tentang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus menandakan bahwa mereka belum memahami makna kepemimpinan menurut Yesus. Walaupun mereka ikut menderita bersama Yesus, bukan berarti mereka dapat mengatur Tuhan untuk kedudukan mereka di surga. Mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes, para murid lainnya marah. Bukan karena menyadari bahwa Yakobus dan Yohanes salah meminta, akan tetapi mereka juga memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi yang paling berkuasa di antara rekan-rekannya, ayat 41. Nah, mendengar hal itu Yesus mengingatkan mereka untuk menjadi pemimpin yang menjadi hamba bagi yang lain seperti teladan Yesus. Yesus bukan hanya melayani, tetapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah yang kita minta hari ini dalam doa? Kita meminta kesehatankah? Kita meminta berkatkah? Tapi, sungguhkah permintaan itu adalah permintaan yang dilandasi dengan kesungguhan hati? Saudara, mari kita minta Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sampaikanlah kebutuhanmu kepadanya, maka Tuhan akan mengerti maksudmu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersyafaat, kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kami dimungkinkan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah-rumah kami, bahkan kami yang boleh dijangkau oleh layanan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kami percaya Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga itu boleh menjadi warna kehidupan kami. Bapa, malam ini kami berdoa bagi jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui berbagai harapan dan kerinduan mereka, bahkan juga mengetahui dan melihat pergumulan hidup mereka. Malam ini kami meminta kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang lemah karena sakit, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat. Kami memohon, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami percaya pada waktu Tuhan mereka pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkatilah, kuatkanlah mereka, baik yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain. Kasihanilah mereka Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk mereka yang terus berjuang dalam studi mereka. Berkati berbagai upaya, ujian yang mereka lakukan, penulisan di tingkat akhir. Tuhan berkati karena kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Nelly Kende Tonapa, Ibu Santi Adriani David, Angelo Pirade, Ardel Christopher Nyita, Monica, Nike Priscilia Angreni, dan Bapak Musa Kalak Lembang serta Amelia Carla. Tuhan, kami berterima kasih. Sempurnakan syukur dan sukacita kekasih-kekasih kami ini, serta mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka terus mengandalkan Tuhan. Begitu juga yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Nospa dan Ibu Nurlinda Yani. Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau yang memberkati mereka. Kami percaya Engkau terus yang menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Kiranya melalui semua itu berkat Tuhan terus tercurah dalam rumah tangga dan keluarga ini. Bapa, para orang tua kami di usia senja mereka, mungkin ada yang terbatas fisik karena sakit. Kami memohon, ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari itu, kuatkan iman pengharapan mereka senantiasa, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para suami dalam tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Berkati karuniakan kebijaksanaan bagi mereka dalam peran sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan memampukan. Begitu juga para istri sebagai ibu, sebagai istri sekaligus pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Beri kesehatan, kekuatan serta hikmat-Mu Tuhan. Kiranya tanggung jawab itu boleh dilakoninya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, buka pintu pekerjaan bagi mereka yang berjuang dalam karir yang lebih baik. Kasihani mereka, buka tingkap langit berkat-Mu dan buka pintu karir bagi mereka ya Tuhan. Begitu pula ya Allah Bapa di surga akan saudara-saudara kami yang merindukan pendamping hidup. Tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka yang merindukan kehadiran buah hati. Tuhan, jawablah permohonan itu. Kami berdoa, kami meminta, dan kami berusaha. Selebihnya Tuhan yang berperkara. Terima kasih untuk berbagai bentuk penata layanan yang diangkat oleh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Kesiapan hati kami malam ini
Tuhan, untuk boleh beribadah kepadamu pada hari Minggu esok. Tuhan berkati. Terima kasih untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang terus berjuang dalam memimpin negeri ini. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menjadi warna hidup kami sekalian. Peliharakan kami dalam istirahat malam ini Tuhan. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk salah dosa kami yang terbuka di mata-Mu. Sekiranya ada luka batin dalam diri kami, Tuhan angkat dan pulihkan serta ampuni kami. Sekiranya karena kami ada orang yang menaruh amarah ataupun luka batin mereka, Tuhan pulihkan mereka dan kami mohon pengampunan-Mu sekiranya karena kami mereka demikian. Tuhan, ini permohonan kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam ampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.